Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita nikmat dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di kelas kita pada hari ini untuk melaksanakan pembelajaran sebagaimana berlangsung setiap harinya. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, maka senantiasa kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat buat kita, kegiatan kita, bernilai ibadah. Maka untuk itu saya minta kepada Ananda Lala untuk memimpin doa. Kepada Ananda Lala saya persilakan. Perhatian, siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ya, setelah kita berdoa seperti doanya tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita terkait materi kita pada hari ini. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Ada yang kurang baik? Tidak ada? Sudah bisa lihat di postingan grup, ada temannya yang lagi sakit. Ada temannya 2 orang yang lagi sakit, maka hari ini kita tidak bersama dengan teman kita 2 orang. Maka kita senantiasa untuk berdoa, mendoakan teman kita, mendoakan teman kalian yang lagi sakit di rumah. Semoga mereka cepat sembuh, supaya kita bisa sama-sama kembali belajar di sekolah bersama-sama kita semua ya. Nah, sebelum kita melangkah melanjutkan pembelajaran kita, maka kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, kita telah menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Semoga setelah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya itu, rasa cinta kita terhadap Indonesia, negara kita itu bisa semakin meningkat ya. Ini pertanyaan terkait kegiatan kita hari ini, terkait dengan materi pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian pernah lihat sebuah pola atau menemukan sebuah pola yang beraturan? Misalnya seperti lantai ini, keramik. Lantai dalam kelas kita ini kan beraturan ya. Nah, dia lurus, tidak ada yang bengkok-bengkok, ya, rapi kelihatannya. Pagar rumah, ada yang pernah lihat pagar rumah? Ada? Ada yang punya pagar rumah di rumahnya? Ada yang punya pagarnya? Ada ya? Nah, kebetulan saya belum punya pagar di rumah, ya. Tetapi kalau keramik ada, di rumah ada. Oke. Nah, kalian kan sudah pernah lihat keramik, sudah pernah lihat pagar rumah, maka di dalam rumah kita, khususnya lagi di ruangan tidur kita, di kamarnya kalian, bagaimana caranya kalian menyusun bukunya? Apakah rapi atau tidak? Rapi. Berpola atau tidak? Atau disusun dengan baik ke atas ya, atau disusun menyamping? Kalau sini susunan bagaimana? Menyamping. Ada yang dari susun dari bawah ke atas begini? Ada. Oh, ada dari bawah ke atas ya.
Nah, itu cara kita menyusun. Itu termasuk dengan membuat pola. Nah, sekarang lihat gambar di atas. Apa yang bisa kamu amati dari gambar ini? Kita lihat dari gambar yang pertama. Ya, di sini ada gambar keramik. Contoh seperti keramik ya, kayak lantai rumah. Ya, di sini ini dan ini sama gambar warnanya ya. Maka dia berulang dari sini kembali. Nah, ini sama. Terus yang kedua gambarnya gambar batik. Sama gambarnya ya, berpola. Untuk yang di gambar ketiga itu ada gambar yang di dalam kotak kubus. Ya, dalam setiap kubus ini, ya, kubus ini 1, kubus ini juga 2, tetapi angkanya yang ada itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Walaupun posisinya berbeda. Sebelum kita menyusun jadwal pelajaran setiap hari, biasanya ada kegiatan yang selalu kita ulang. Nah, itu juga yang disebut dengan pola. Apa yang kalian lakukan itu adalah untuk memudahkan kita memprediksi apa yang akan terjadi kemudian. Misalnya kita kan setiap hari kalau ke sekolah, apa yang dilakukan setelah bangun tidur? Kita bangun tidur, bersihkan tempat tidur, sholat, baru mandi, sarapan. Mandi dulu atau sarapan dulu? Mandi, pakai baju sekolah, atau setelah itu langsung kita sarapan, baru pakai sepatu, menyiapkan buku. Biasa, supaya hidup kita berpola dengan baik, maka kita harus lakukan itu secara berulang-ulang setiap hari. Nah, aplikasi atau game yang kalian gunakan itu, baik yang di komputer maupun di gadget kalian, itu menggunakan langkah yang logis atau menggunakan pola-pola agar kerjanya lebih efisien. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kalian bisa mengenali kegiatan pattern recognition sebagai strategi pemecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Yang kedua, mengidentifikasi bagian-bagian utama dari suatu objek atau masalah yang kompleks. Yang ketiga, menerapkan konsep pattern recognition dalam menyelesaikan masalah sederhana sehari-hari. Nah, belajar apa sih kita hari ini? Hari ini kita akan mempelajari tentang menemukan pola. Menemukan pola dan membuat polanya seperti apa. Sebelum itu, Bapak akan memperlihatkan video pembelajaran tentang berpikir komputasional. Halo teman-teman, kenalin, aku Bejo. Hari ini kita bakal seru-seruan dan belajar tentang sesuatu yang penting banget, tapi juga asik banget. Namanya berpikir komputasional. Siap belum buat petualangan kita kali ini? Yuk ikutin gue ya. Coba teman-teman, siapa nih yang pernah gambar rumah? Kira-kira biasanya kalian gambar apa aja sih? Ada rumah, ada pohon, ada matahari, ada awan, lengkap banget ya. Tapi bayangin nih, kalau waktunya cuma 10 detik buat gambar rumah, apa yang paling pertama kalian gambar? Iya dong, rumahnya dulu. Jumat pramuka, berarti harus bawa seragam pramuka. Itu dia yang namanya pola. Kalau kita bisa kenali sesuatu yang berulang, kita jadi bisa siap dan ambil keputusan dengan lebih baik. Nah, Bejo mau nanya lagi nih, siapa yang suka es teh? Aku juga. Ayo, siapa yang tahu langkah-langkah bikin es teh? Algoritma, langkah-langkah urut buat selesai tugas. Wah, keren banget kalian semua. Hari ini kalian juga belajar cara berpikir komputer, tapi buat menyelesaikan masalah sehari-hari. Terima kasih ya sudah belajar bareng Bejo. Sampai ketemu lagi di petualangan berikutnya. Dadah teman-teman. Oke, itu tadi kita sudah sekilas dijelaskan oleh Bapak Bejo tentang apa itu berpikir komputasional dengan juga dan macam-macamnya nanti. Nah,
Bapak akan mengulang kembali untuk mempertegas, untuk memperinci ke materinya. Jadi berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah yang logis dan masalah secara logis ya dan sistematis dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmu komputer. Materi kita itu bukan tentang belajar coding saja, tetapi materi kita itu melatih agar cara berpikir kalian itu terstruktur seperti komputer dalam memproses informasi. Dalam berpikir komputasional itu ada 4 prinsipnya. Jadi seperti yang tadi itu sudah dijelaskan, ada dekomposisi, algoritma, pattern recognition, ya, dan lainnya. Nah ini yang pertama, dekomposisi atau decomposition. Itu adalah memecah masalah menjadi tugas-tugas kecil. Ya, contoh masalahnya seperti ini. Memecahkan tugas, membuat sarapan roti panggang dan teh. Sudah tadi. Kedua, pengenalan pola atau pattern recognition, melihat pola dari aktivitas yang mirip atau berulang. Jadi pola-pola yang atau aktivitas yang mirip itu dilakukan secara berulang. Contohnya bagaimana? Contohnya setiap kita membuat minuman panas. Nah, untuk abstraksi atau abstraction, menyaring informasi penting. Ya. Informasi-informasi penting saja yang kita ambil. Contoh tadi yang disampaikan oleh Bapak Bejo itu, kalau kalian diberikan tugas membuat rumah. Nah, di dalam tugas itu ada awannya, ada mataharinya, tetapi yang kalian pertama harus gambar adalah rumahnya. Kenapa? Supaya orang bisa ketika sudah lihat gambarnya bilang, oh rumah, berarti dia ingin gambar rumah. Prinsip yang keempat, algorithmic thinking. Ini menyusun langkah-langkah instruksi atau prosedur ya yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Contoh-contohnya, misal kita tadi membuat sarapan. Sebelum kita lanjut, mari kita bermain dulu. Ice breakingnya itu adalah tepuk dan diam. Jadi, lihat gambarnya. Kalau dia tepuk, kita tepuk, baru satu kali saja ya. Tepuk, baru diam, baru tepuk, baru diam. Itu kita lakukan sebanyak 3 kali. Yang di ronde pertama dulu. Kita lakukan. 1, 2, 3. Oke. Ya 3 kali saja. Tidak usah banyak-banyak ya. Untuk ronde kedua, coba. 1, 2, 3. Oke, itu namanya tepuk diam ya. Nah, kita lihat pola yang ada di atas. Lanjutkan pola selanjutnya. Lihat di ronde pertama. Di sini ada gambar apel. Lalu gambar kira-kira di sini apa? Baru? Oke. Untuk ronde kedua, ini gambar Oke. Kayaknya kalian sudah bisa paham-paham sedikit tentang polanya. Nah, untuk mempertajamnya, apa itu pattern recognition? Karena pembelajaran kita hari ini fokus kepada pattern recognition ya. Pattern recognition itu adalah pemahaman tentang pola. Nah, pola itu adalah sesuatu yang berulang dengan cara tertentu dan teratur. Pola bisa berupa warna, bentuk, suara, gerakan, atau angka. Contoh penerapan pola dalam kehidupan sehari-hari yaitu membuat jadwal kegiatan harian. Misalnya hari Senin seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Bejo, hari Senin itu kita menggunakan baju olahraga karena kita hari olahraga. Hari Rabu itu pakai apa? Hari Senin itu kita upacara, hari Rabu itu kita pakai baju olahraga, dan hari Jumat itu kita pakai baju pramuka.
Ya. Kita membuat jadwal kegiatan harian. Musim hujan, kalau musim hujan ya kita bawa payung, kita pakai mantel, kita bawa pakai jaket ke sekolah supaya kita tidak sakit ya. Lalu setiap lagu memiliki pola, nada dan irama. Itu ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran lebih jauh, maka Bapak akan memberikan LKPD. Kalian tadi sudah melihat Bapak Bejo menjelaskan, ya. Bapak Bejo menjelaskan terkait dengan berpikir komputasional, dekomposisi, pattern recognition, algoritmik, ya. Kalian sudah melihat itu, maka untuk menguji kemampuan kalian, Bapak akan membentuk kelompok, ya. Karena kita jumlahnya ada 16, maka kelompok 1 di sini 5 orang bisa bergeser 1 orang di sini. Nah, siapa mau geser di sini? Nah, geser 1 orang di sini. Nah, kelompok 2, kelompok 3 laki-lakinya enggak apa-apa 1 orang. Sekarang bentuk kelompoknya dulu, bentuk mejanya supaya bisa menjadi seperti kelompok. Silakan, ayo bentuk kelompoknya. Ya, kasih maju saya, kasih maju. Sudah duduk di tempatnya masing-masing? Oke. Bapak akan bagikan LKPD-nya. Nanti sebelum dibuka, perhatikan nanti penjelasan Bapak terlebih dahulu ya. Nah, itu LKPD-nya. Oke, sekarang lihat LKPD-nya. Buka lembar selanjutnya. Di lembar selanjutnya itu ada daftar nama kelompok. Kalian tulis nama-nama kelompoknya di situ. Siapa saja ya. Terus buka halaman selanjutnya. Petunjuk pengerjaan. Di situ ada petunjuk pengerjaannya. Kalian kerjakan sesuai dengan aturannya. Yang selanjutnya, lihat di situ ada polanya. Pertanyaannya adalah lanjutkan pola berikut ini. Kalian kerjakan sesuai dengan polanya yang sudah seperti kita contohkan tadi. Beberapa contohnya sudah Bapak tampilkan. Begitu seterusnya sampai di halaman terakhir. Halaman terakhir itu kalian disuruh untuk bikin pola sendiri sebanyak 5 pola. Mau polanya kotak bintang enggak apa-apa. Terserah kalian berapa polanya. Kasih nomor 1, 2, 3, 4 dan 5. Silakan bisa tulis. Atau mau lebih mudahnya, pisahkan itu LKPD-nya, kasih satu-satu. Siapa kerjakan supaya cepat selesai ya. Ya boleh. Kalau kalian bawa warna boleh. Apa itu? Iya. Kenapa? Ya. Apa nama kelompok? Terserah mau pakai nama kelompok apa. Saya jadi nama kelompoknya Putri Tercantik pun boleh. Putri Duyung pun boleh kalau mau namakan kelompoknya. Itu kreativitas sendiri. Ya, buat. Misal 1, 2, 3, 4, 5 toh. Kasih nomor 1. Nomor 1 warna biru, baru hijau. Kayak begini, kayak begini seperti ini. Kan ini ada capung, ya. Iya, itu. Tapi kasih nomor ya. Nomor 1 ini buat 5 pola. Ini kan satu pola. Nah, ini kan satu pola ini. Bisa kalian begini. Ini juga pola ini. Nah, ini juga pola juga ini.
Kenapa? Terus langsung di situ saja. Jawab langsung di kertasnya. Oh iya tahu, mangga juga itu deh. Atau kasih Srikaya. Gambar apa ini? Semut itu. Sabar tahu bagaimana cara gambarnya. Apa yang mau gambar di situ kak? Ada biru apa? Jelek anu birunya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Layu yang penting. Sisanya tuh bikin bulat yang bagus. Lah, mirip dah. Orang hijau. Masih beda-beda. Masa begitu terus? Itu di situ saja ada gambar buah, ada angka. Angka bisa kau pakai juga di situ. 1 2 3, 1 2 3 bisa tuh. Ini ada gambar hewan. Ini kan baru satu tuh. Itu kan baru satu. Buat jadi 5. Ini buahnya. Hah? Oke. Selesai ya? Sudah selesai? Oke, sekarang tadi yang sudah selesai duluan kelompok 2 ya. Nah, jadi saya minta kelompok 2 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kegiatannya. Kami dari kelompok anak gangster yang bernama Airin Mufidah Sulis, Anessa Ayundia Zalfa, Zalfa Nakia Rifai, Atira Nur Ramadhani, dan Akina Pasolong. Akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami. Oke, yang pertama. Siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Yang pertama. Baca saja. Nggak usah. Nah, mulai dari Kina. Nah, sebutkan saja. Nah, tampilkan begini. Nah, baru ini warna apa? Ayo yang laki-lakinya tolong perhatikan di depan dulu. Ini warna. Nah, mulai dari Akina Pasolong. Ini warna apa? Warna hijau, kuning, Kuning. Oke. Selanjutnya, Anissa. Tampilkan tawa supaya lihat teman kamu kerja bagian apa. Oke. Ini orange. Ini kuning, ini biru, Nah, kuning, ini biru. biru, baru Kuning, baru. biru, kuning, biru. Yang kedua, buah, apel. Apel, serikaya, jeruk, mangga, stroberi, serikaya, stroberi. 1, 2, bintang, bulat, bintang. Oke. Bintang, bulat, bintang. Oke, Airin. Hijau, kuning, biru, Kasih tampilkan tawa tidak lihat nanti teman bagaimana yang mana. Ah, baru sebutkan. hijau, kuning, biru. Biru. Oke. Yang terakhir Salva. Capung, kupu-kupu, lalat, nyamuk, capung, nyamuk, kupu-kupu, nyamuk, lalat, kupu-kupu, capung, kupu-kupu, nyamuk, capung, lalat. Oke. Apakah pekerjaan dari kelompok 2 sudah bagus? Kelompok 1? Bagus. Sudah bagus. Ada tanggapan lainnya? Ada yang salah? Tidak ada. Kelompok 3 bagaimana tentang pekerjaannya kelompok 2? Bagus. Oke. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, silakan perhatikan kelompok 3 akan mempresentasikan hasilnya. Silakan. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama-namanya siapa saja?
Pertama Al-Khalifi Zikri, Muhammad Farel Akbar, Muhammad Rina Raufa, Muhammad Dapa, Al-Kibran Ramadan. Oke. Silakan siapa yang pertama mau presentasikan hasilnya? Adalah Nah, Dafa dulu katanya, Dafa dulu. Bagaimana Dafa? segi 4, segi 3, segi 4, segi 3, segi 4, segi 3, segi 4, segi 3, segi 4, segi 3. Oke. Itu ya. Sekarang Farel. Hijau, oren, hijau, oren, hijau, oren, hijau, oren. Oke. Selanjutnya Gibran. Kuning, biru, kuning, biru, kuning, biru, kuning, biru, kuning, biru. Gibran, tawa. Jangan kasih ketawa teman kalau presentasi tawa. Nah, lanjut, apa lagi? Gambar apa itu, Gibran? Apel, avocado, jeruk, mangga, Ya, strawberry. strawberry. Mangga, apel, strawberry, avocado, strawberry. 1, 2, 3, 4, 5. 11, 13, 18, 19, 20. Oke, lanjut. Aisyah Natala. Yang terakhir. Capung, kupu-kupu, lalat, nyamuk, lalat, capung, nyamuk, kupu-kupu, lalat, nyamuk, lalat, Apa itu? lalat, kupu-kupu, capung, kupu-kupu, nyamuk, capung, lalat. Oke. Oke, itu adalah presentasi dari kelompok 3. Bagaimana kelompok 1 tentang hasil pekerjaan kelompok 3? Sudah benar atau sudah bagus? Satu sudah tidak salah? Sudah bagus? Bagus. Kelompok 2 bagaimana tentang kelompok 3? Lumayan. Oke, kita kasih applause dulu untuk kelompok 2. Kelompok 3. Oke, kelompok terakhir, kelompok 1 silakan naik. Siapa yang mau bacakan nama-nama kelompok ini? Oke, dengarkan. Ayo yang laki-lakinya. Mana nih? Ayo yang laki-lakinya dengarkan temannya. Silakan. Kami dari kelompok 1, apa namanya? Nah, Daftar nama kelompok. Nah, nama kelompok. Yo. Naura Azahra, Akila. kasih keras suaranya. Tidak dengar temanmu, tidak protes. Ayo Bilkis, sebutkan nama-nama kelompoknya. Bilang saya dari kelompok ini. Dari kelompok berapa? Ingin menampilkan hasil kerja kami. Kami dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 Ayo, dengar ingin dulu. mempresentasikan karya Hasil kerja kami. hasil kerja kami. Daftar nama kelompok: Naura Azahra, Akila Azahra, Kairana Almira, Bilkis Haura, Zivana Suci. Terus Nah, oke. Lanjut. Oke, siapa lagi yang mau presentasikan yang pertama hasilnya? Langsung. Sebut saja. Hijau, hijau, kuning, hijau, kuning, hijau, kuning. Oke, lanjut. Hijau, kuning, biru, hijau, kuning, biru. Capung, kupu-kupu, lalat, nyamuk, Nah, lalat, capung, nyamuk, kupu-kupu. Nyamuk, lalat, kupu-kupu, capung. Kupu-kupu, nyamuk, capung, lalat. nah. Ini. orange, biru, orange, biru, orange, biru, orange, biru, orange, biru. Apel, mangga, jeruk, ceri, anggur, mangga, pisang, stroberi, semangka, sama stroberi. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 13, 12, 19, 20. Bintang, kotak, bintang, kotak, bintang, kotak. Ya, lanjut saja.
bintang kotak, bintang kotak, bintang kotak, bintang kotak, bintang. Oke. Oke, itu tadi persentase hasil dari kerja dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 3 dengan hasil kerja kelompok 1? Bagus ya? Wah, oke, sudah lumayan bagus. Oke, dari kelompok 2 bagaimana tanggapannya? Lumayan, tapi tidak ada suaranya. Oke, lumayan tapi tidak ada suaranya ya, kurang bersuara. Nanti kalau kerja kelompok berikutnya, suaranya ditambah lagi. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Nah, silakan duduk. Oke, perhatikan, balik ke depan. Kita sudah mengerjakan LKPD. Kita sudah, Bapak anggap kalian sudah paham tentang kegiatan kita hari ini. Maka yang selanjutnya kita merefleksikan kembali apa kegiatan kita pada hari ini. Nah, pertanyaan refleksi yang ada di atas adalah apa yang kalian pelajari hari ini tentang pattern recognition. Apa itu pattern recognition? Jadi Al-Khalifi, apa itu pattern recognition Al-Khalifi? Kemudian pola dari aktivitas yang mirip atau berulang. Oke, melihat aktivitas kehidupan sehari-hari yang mirip atau yang berulang. Kasih tepuk tangan buat Al-Khalifi. Mengapa pattern recognition penting untuk dalam kehidupan sehari-hari untuk sebagai pola hidup kita ya? Jadi untuk menguatkan jawabannya Al-Khalifi tadi, pattern recognition itu adalah kemampuan mengenali dan menciptakan pola. Nah, yang itu adalah dasar dari pemikiran logis, dasar dari berpikir logis dan sistematis. Sebagaimana dalam komputer. Komputer itu disusun dengan cara kerja yang memiliki pola secara sistematis. Oke, sebelum kita pulang, Bapak akan memberikan evaluasi dulu 5 nomor. Jadi dikerja ya. Nama saja masing-masing karena ini individu ya. Tulis namanya di lembar evaluasinya. Ya. Tulis saja. Tulis namanya ya. Nanti selesai semua baru saya kumpul. Mana? Sudah? Yang sudah boleh kumpul. Tugas perempuannya juga dikumpul ya. Bawa ke depan. Mbak, itu yang Ya.
Oke, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Kita sudah hari ini kita sudah mempelajari tentang berpikir komputasional yang lebih ke pattern recognition atau pola. Jadi saya ingin mengingatkan kembali bahwa pola itu bisa kita lakukan di rumah. Seperti tadi menyusun buku, bisa juga membersihkan kamar, kita mempolakan kehidupan kita. Ya. Nah, pada kegiatan kita hari ini, apa sih kesimpulannya? Jadi kesimpulan kita hari ini yaitu berpikir komputasional itu bisa membantu menyelesaikan masalah secara bertahap. Lalu kesimpulan yang kedua, berpikir komputasional itu bisa kita lakukan di aktivitas kita sehari-hari. Contohnya tadi yang ketika kamar kita kotor atau berantakan atau menyusun jadwal pelajaran, ya. Terus yang ketiga, tidak harus menggunakan komputer. Jadi bisa kita sendiri yang lakukan, ya. Itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita mempelajari tentang mesin cerdas dan mesin tidak cerdas. Nah, sebelum kita pulang, Bapak sampaikan untuk ketika pulang nantinya sampai di rumah istirahat dengan baik, lalu laksanakan kegiatan seperti biasanya yang berpola. Pulang sekolah sholat duhur dulu baru sholat asar, jangan sholat asar dulu baru sholat duhur karena pasti terbalik. Ya, sudah sholat duhur, pulang sekolah sholat duhur, istirahat, tidur siang, sholat asar, bermain, baru belajar malamnya. Ya, oke. Untuk sekian untuk hari ini. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Lala. Silakan Lala dipimpin. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh pulang.